Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau sharing ke kalian hal-hal yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan harga emas. Nah, bisa kita lihat belakangan ini, kalau kalian follow Instagram aku, mungkin aku setiap hari sharing ke kalian harga emas per harinya ya. Dan bisa dilihat belakangan ini, beberapa hari ke belakang mungkin harga emas itu udah mulai menurun. Mungkin yang di awal-awal aku mulai sharing ke kalian, harganya tuh lagi benar-benar menanjak drastis banget. Tapi kalian harus tahu sih, memang itu pasti ada kecenderungan tersendiri kenapa harga emas suatu waktu bisa meningkat dan suatu waktu bisa menurun. Nah, ini aku akan sharing hal-hal general yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan harga emas. Tapi seperti biasanya, jangan lupa dukung aku dengan like dan subscribe channel aku ya. Dan tonton video aku sampai akhir, karena di belakang video aku akan selalu taruh tips menarik untuk kalian semua. Kita langsung aja ke faktor yang pertama, yaitu dolar Amerika, di mana dolar Amerika ini merupakan acuan dari harga emas secara internasional. Jadi harga emas lokal kita ini sebenarnya sangat dipengaruhi dari dolar Amerika ya. Nah, gimana sih pengaruhnya? Pengaruhnya sendiri, apabila harga dolar Amerika meningkat terhadap rupiah, atau dari nilai rupiah itu sendiri melemah dibandingkan dengan nilai dolar Amerika, maka harga emas itu akan cenderung meningkat. Namun apabila harga dolar Amerika menurun atau nilai rupiah meningkat terhadap dolar Amerika, maka harga emas juga cenderung menurun ya. Jadi kecenderungannya, apabila harga dolar Amerika meningkat, harga emas juga meningkat, dan apabila harga dolar Amerika menurun, maka harga emas juga menurun. Jadi dolar Amerika ini berbanding lurus ya dengan harga emas di dunia. Kita lanjut ke faktor yang kedua, yaitu suku bunga bank. Dimana aku tadi udah jelasin di faktor yang pertama, bahwa kurs dolar Amerika ini berbanding lurus dengan harga emas ya. Yaitu apabila harga kurs dolar Amerika meningkat, maka harga emas juga cenderung meningkat. Namun apabila kurs dolar menurun, harga emas juga cenderung menurun ya. Namun hal ini berbanding terbalik ya dengan suku bunga bank. Jadi apabila suku bunga bank mengalami peningkatan, harga emas itu cenderung mengalami penurunan. Hal ini tuh diakibatkan karena ketertarikan orang untuk membeli emas menjadi menurun, dan mereka lebih memilih untuk menyimpan uang mereka di bank dalam bentuk tabungan ataupun deposito. Namun untuk peningkatan dan penurunan suku bunga banknya ini sendiri sebenarnya banyak faktor-faktornya juga ya, dan ini tentu akan mempengaruhi ke harga emas juga. Kita lanjut ke faktor yang ketiga, yaitu penawaran dan permintaan emas. Seperti yang sudah disinggung di faktor kedua, bahwa di mana permintaan yang cenderung menurun, maka harga emas juga cenderung menurun ya. Sebenarnya hal itu memiliki sangkut pautnya dengan faktor permintaan dan penawaran emas ya. Dimana seperti kita ketahui, untuk suatu barang saja, apabila permintaannya menjadi sangat besar sekali atau membludak, harganya tentu akan menjadi meningkat. Seperti kita ketahui, kemarin ini harga masker bisa jadi satu masker menjadi 50.000. Dan apabila penawaran itu menjadi sangat meningkat, namun permintaannya menurun, seperti mungkin belakangan ini pernah ada isu bahwa tomat harganya itu menjadi sangat rendah sekali, di mana para petani tomat menjadi sangat merugi karena panennya yang terlalu sangat besar. Nah, kira-kira itu beberapa fenomena yang terjadi pada beberapa jenis barang. Hal ini pun berlaku pada emas ya, dimana apabila permintaan meningkat, harga akan menjadi meningkat. Namun menurun, harga juga akan cenderung menjadi menurun. Namun satu hal yang harus kalian ketahui, bahwa emas ini memiliki jumlah yang terbatas ya di dunia ini. Jadi mungkin harganya itu akan cenderung mengalami peningkatan. Nah, untuk produksinya sendiri sebenarnya nggak selalu dari tambang emas ya.
Namun banyak juga dari daur ulang emas yang memang sudah beredar di dunia ini. Faktor yang keempat, inflasi. Seperti kita ketahui, inflasi merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan seluruh komoditi barang. Ini pun berlaku pada emas ya. Terutama apabila laju inflasi menjadi sangat tidak terkendali ya. Harga emas pasti melonjak dengan sangat tinggi. Hal ini tuh karena banyak sekali orang yang merasa bahwa nilai uang mereka menjadi semakin tidak bernilai. Tentunya mereka lebih memilih emas untuk dijadikan tempat investasi atau menaruh uang mereka. Dikarenakan emas memiliki kecenderungan nilai yang stabil terhadap inflasi. Nah, diakibatkan dari orang-orang lebih suka menyimpan uang mereka di emas, maka permintaan dari emas itu sendiri menjadi meningkat. Di mana setiap faktor itu mengambil perannya sendiri masing-masing untuk mengakibatkan peningkatan harga emas. Ini tuh mengakibatkan faktor dari peningkatan harga emas itu menjadi berkali-kali lipat ya. Nah, jadi kalian nggak bisa serta-merta untuk melihat satu faktor secara sendirinya. Jadi kalian harus tetap melihat faktor-faktor lainnya. Mungkin saja suatu saat harga dolar malahan menurun, sedangkan inflasi meningkat. Tapi karena saling tarik-tarikan, satu meningkat, satu menurunkan harga emas, maka harga emas akan menjadi tetap cenderung stabil. Faktor yang kelima yaitu ketidakpastian global. Di mana faktor ketidakpastian global ini seperti keadaan politik ekonomi yang tidak menentu, perang, resesi, bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, faktor ketidakpastian global ini merupakan faktor yang memiliki dampak besar terhadap keadaan kondisi global secara dunia. Dimana seperti pernah aku singgung di video yang pertama, bahwa kondisi COVID ini juga meningkatkan harga emas menjadi sangat meninggi ya. Nah, kenapa harga emas bisa menjadi seperti itu? Dikarenakan emas merupakan salah satu investasi safe haven. Nah, apa sih safe haven? Sebenarnya safe haven itu sendiri merupakan investasi yang memiliki tingkat resiko rendah. Nah, maka dari itu banyak sekali orang-orang yang mencari emas atau jenis investasi safe haven ini dalam kondisi-kondisi global yang tidak menentu. Bisa jadi sebenarnya investasi safe haven ini merupakan suatu pelarian ya. Tips untuk kalian, buat kalian yang memang tertarik dengan investasi emas ini, aku saranin untuk nabung-nabung secara pasti tapi perlahan-lahan saja ya. Jadi misalnya kalian punya uang lebih, kalian simpan saja di emas. Misalnya kalian bisa beli 1 gram atau setengah gram. Dan banyak banget sekarang tabungan-tabungan emas. Kalian bisa coba untuk mulai investasi di situ. Karena setahu aku di tabungan-tabungan emas itu juga kalian bisa ambil fisiknya dengan cara kalian menebus harga cetakan dari sertifikat dan cetakan dari emasnya. Investasi-investasi tabungan yang seperti itu yang aku masih anggap aman, dimana kalian masih tetap bisa ambil fisiknya. Karena kalian gak akan pernah tahu kondisi global ini akan menjadi seperti apa. COVID ini juga kita gak akan pernah tahu dia bisa sebesar ini dan seluas ini pengaruhnya pada dunia. Jadi kalau kalian misalnya udah punya emas dari zaman kapan kan, kalian kayak merasa oh lega banget gitu, kayak untung banget udah sempat nyimpan emas gitu. Banyak yang seperti itu. Jadi perlahan-lahan tapi pasti aku saranin lebih baik seperti itu, karena dari yang sedikit-sedikit itu menjadi nggak kerasa. Kesimpulan hari ini bahwa faktor-faktor ini memiliki pengaruh pada emas yang berbeda-beda ya. Jadi ada yang meningkatkan atau ada yang menurunkan, kalian harus tahu itu. Dan setiap faktor itu sangat saling berpengaruh, di mana satu faktor lain berpengaruh pada faktor lainnya juga. Jadi kalian harus tetap memperhatikan faktor lain. Kita tutup aja video kali ini.
Thank you yang udah nonton. Jangan lupa dukung aku dengan like dan subscribe channel aku ya. See you in the next video. Bye-bye.